teman-teman semuanya, selamat datang dan kembali lagi di channel YouTube saya, Tutorial with Arif. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat VLAN pada switch manageable di Cisco Packet Tracer. Hampir aja nyebut Mikrotik. Nah, langsung saja kita grab ya, kita ambil satu switch. Di sini saya akan menggunakan PT switch ya, teman-teman. Nah, untuk topologinya sendiri nanti di sini kita mempunyai dua PC. Kita copy aja. Oke. Cara mengopinya di select dulu ya, di drag dulu, lalu Ctrl C dan lalu Ctrl V untuk paste. Nah, setelah itu kita rapikan dulu aja ya supaya tampilannya enak dilihat. Oke, sip. Nah, kita berikan catatan note ya di sini. Ada place note. Sini kita akan misalkan berikan VLAN 100 start misalkan. Lalu di sini kita akan berikan juga namanya VLAN 200 misalkan operator. Oke, nah di sini ya kita masuk ke connection, lalu kita pilih kabel copper strike, kita arahkan pas Ethernet. Ini ke ether berapa ya? Ini ke ether 1.1, ini ke ether 1.2, 2.1. Jadi untuk fast Ethernet itu diingat ya teman-teman ya koneksinya. Ini PC 1, VLAN 10, 1.1, VLAN PC 2, VLAN 100 ya, itu 2.1. Nah, di sini karena kita mempunyai port yang kurang ya. Ini kurang nih teman-teman ya. Ini kan kurang nih. Ini kan kurang. Karena ada satu PC lagi yang mau kita koneksikan. Nah, bagaimana caranya untuk menambah port? Kita masuk ke switch-nya. Lalu kita pilih physical. Nah, kita matikan dulu. Sebelumnya kita zoom in. Lalu kita matikan dulu switch Cisco-nya. Lalu kita buang untuk ini untuk koaksial ya teman-teman ya. Kita buang, lalu kita pilih yang PT switch NM1CFE. Nah, ini jenisnya fast Ethernet ya teman-teman, menyesuaikan juga. Kalau teman-teman ingin gigabit yang 1 CGE, nah yang ini, yang di bawahnya 1 CFE. Nah, kita berikan semua ya, gak apa-apa. Lalu kita on kan lagi switchnya. Nah, lalu setelah itu ya, setelah itu kita butuh yang namanya router. Kita akan menggunakan PT router di sini ya. Nah, kenapa kita menggunakan router? Kita menggunakan router agar si switch-nya ini ya mampu mengenali paket-paket data VLAN 100 dan 200. Jadi maksudnya, walaupun switch ini sudah mengetahui ada paket data VLAN 100 dan 200, tapi dia tidak mengetahui bahwa ada VLAN 100 dan 200 di sisi switch port lainnya, atau tidak bisa routing istilahnya. Jadi kita grab lagi kabel ya, copper strike, kita ke fast Ethernet 0/1 ya, 0/1 agar mudah diingat. Jadi untuk menambahkan VLAN atau membuat VLAN pada switch Cisco ya, kita masuk ke switch Cisco-nya. Sebelumnya saya akan koneksikan dulu PC terakhir di VLAN 200 ini ke fast Ethernet 4.1 ya. Lalu kita masuk ke switch Cisco, lalu kita pilih CLI. Nah, kita enter, lalu kita ketikkan enable, habis itu configure terminal. Habis itu kita ketikkan yang namanya VLAN 100. Kita berikan nama, name ya, perintahnya name, namanya adalah staff. Lalu kita buat lagi VLAN 200, name ya, namanya operator. Nah, untuk mengetahui apakah VLAN-nya sudah terbuat, kita bisa ketikkan perintah do show VLAN brief. Jadi di sini ya, ada yang namanya itu VLAN 100 dan 200. Nah, kalau misalkan yang lainnya default, ada VLAN 1 default ini untuk native VLAN ya, untuk VLAN bawaan. Dan ini ada 1002, 1003, 1004, 1005, ini biarkan saja, tidak bisa dihapus ya teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk memasukkan VLAN ini ke end port atau end device, port access? Nah,
kita ketikkan mode exit, kita ketikkan exit ya, sorry bukan mode. Lalu kita masuk ke interface, ketikkan interface fast Ethernet ya. Di sini saya menggunakan tab supaya cepat ngetiknya. Fast Ethernet 1/1 tadi ya. Lalu kita berikan akses mode dengan cara mengetikkan switch port access mode. Oke. Akses VLAN ya. VLAN 10. Oke, salah ya teman-teman. Salah. Jadi bukan VLAN 10, hampir saya lupa tadi ya. Jadi kita berikan dia akses switch port mode access ya. Habis itu ini perintah yang benar ya, switch port access VLAN 100. Nah, tadi karena saya sudah memasukkan VLAN 10 ke port 1, jadi ke port 1 ya. Jadi ketika kita go show VLAN brief ya, ini juga sekaligus troubleshoot kalau misalkan teman-teman itu tidak sengaja membuat VLAN. Jadi pastikan VLAN 10-nya itu tadi yang tidak sengaja terbuat itu ya, itu tidak masuk ke salah satu port. Jadi agar paket data yang terkirim itu benar-benar VLAN 100. Nah, karena di VLAN 100 kita ada dua port yang terhubung ke dua PC ya. Jadi kita masukkan lagi, kita ketik exit dulu sebelumnya. Lalu kita masuk ke interface ya, interface fast Ethernet 2/1. Habis itu kita masukkan ya switch port mode access, switch port access VLAN 100. Nah, saran saja ya teman-teman, untuk supaya dia ini proses loadingnya cepat, proses yang namanya yang ada kuning-kuningnya. Ini teman-teman lihat ya, ada seperti kuning-kuning nih. Udah ke bawah. Nah, ini kan ada kuning-kuning nih. Nah, ini ada kuning-kuning ya. Nah, caranya itu kita spanning, kita interface range ya. Kita masukkan interface range supaya dia cepat. Interface range fast Ethernet dari 0/1 sampai 9 ya. Oke, nggak usah pakai komen ini dulu lah, nggak usah pakai komen interface range, kita masukkan manual saja ya. Interface fast Ethernet 1/1 ya, spanning tree ya, namanya itu port fast. Oke, lalu kita lakukan hal yang sama untuk fast Ethernet 2 agar performanya bertambah ya. Nah, ini kan nggak kelihatan nih teman-teman efeknya karena kita belum membuat sebuah spanning tree port fast ya tadi, jadi nggak kelihatan kalau loadingnya itu lama. Nah, jadi caranya adalah kita buat lagi di sini ya. Oke, ini mana nih? Kita masuk ke VLAN 200 sekarang. Masuk lagi ke switch. Kita masukkan interface fast Ethernet atau FA bisa juga ya. Fast Ethernet 3/1 switch port mode access, switch port access VLAN 200. Nah, ini kan masih kuning nih. Jadi kita ketikkan ya perintah spanning tree port fast. Nah, dia langsung cepat teman-teman. Jadi dia nggak kuning-kuning lagi. Dia membuat spot itu benar-benar khusus performanya untuk end device. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan spanning tree port fast ini untuk menghubungkan switch dengan yang switch lain, itu bakal terjadi yang namanya looping ya, resiko terjadi looping. Nah, bakal terjadi looping bridging. Nah, jadi bridging itu nanti looping ya teman-teman. Ini hanya untuk end device. Jadi tidak bisa untuk ke hub atau ke switch atau ke bridge lainnya. Nah, kita masukkan juga ke interface 4/1. INT juga bisa ya, FA
4/1 switch port mode access ya, switch port access VLAN 200 spanning tree port fast. Oke, dah. Nah, di sini sudah kita buatkan ya, sudah kita buat VLAN 100 dan 200, dan kita juga sudah mendefinisikan anggota dari VLAN 100 dan 200 itu port mana saja. Selanjutnya kita akan membuat sebuah routing atau istilahnya itu adalah trunking. Nah, jadi trunking itu dimana sebuah metode yang membawa jalur paket datanya itu hanya satu port saja. Jadi kalau misalkan ada switch ya, ada switch lagi, nggak mungkin kan. Jadi ada nanti kalau misalkan ada dua VLAN, jadi narik dua kabel ke switch yang lain. Itu akan membuang banyak port. Nah, kita akan membuat trunk. Jadi trunk itu fungsinya dalam satu kabel ini dia bisa melewatkan banyak sekali paket-paket data dari VLAN. Contohnya di sini VLAN 100 dan 200. Jadi kita masuk ke switch, kita ke menu CLI. Nah, kita ketikkan no untuk pertama kali, lalu kita masuk ke enable user access mode. Ya, ini privilege access mode, sorry. Lalu kita masuk ke global configuration access mode ya, untuk komentar tinggi. Nah, ini kenapa masih merah? Koneksinya masih merah karena di sini kita belum menghidupkan port di routernya. Untuk menghidupkan di port di sisi router, kita ketikkan interface. Kita masuk ke interface-nya, FA 0/0. Ini yang mengarah ya. Jadi yang mengarah dari switch. Jadi port mana yang mengarah ke switch itu FA/0. Kita ketikkan no shutdown. Nah, bagaimana untuk cara supaya kita ini bisa melewatkan traffic paket datanya? Jadi kita ketikkan ya, kita exit terlebih dahulu. Ya, kita exit. Exit. Oke, kita ketikkan namanya interface FA 0/0 titik 100 karena tadi VLAN ID kita 100. Lalu ya di sini dia akan berubah ya, itu menunya menjadi sub if. Jadi bagaimana caranya? Kita ketikkan encapsulation.1q beserta VLAN ID-nya 100. Habis itu kita ketikkan IP address. IP address ini yang bakal menjadi default gateway untuk PC-PC nanti. Jadi kita ketikkan misalkan 192.168.155.255.255.255.0. Sekarang kita lakukan juga hal yang sama untuk VLAN 200. Kita exit terlebih dahulu. Habis itu kita ketikkan interface FA 0/0 titik 200 ya. Habis itu kita encapsulation.1q disertai dengan VLAN ID-nya, IP address ya, IP address 192.168.200.1 sebagai default gateway, dan subnet masknya kita menggunakan prefix 24 saja ya. Oke, nah kita boleh close di sini. Ingat ya, antara koneksi FA0, koneksi router dan switch itu tidak boleh menggunakan spanning tree port fast karena dia bukan end device, jadi berpotensi bridging loops. Kita masuk ke PC, kita masuk ke desktop, kita pilih IP, kita masukkan alamat IP secara manual. Nanti di video selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menambahkan server DHCP ya, IP-nya DHCP di dalam VLAN. Kita akan menggunakan perintah khusus nantinya. 100.2 default gateway 192.168.100.1. Kita close. Oke, lanjut ke PC 1 dari VLAN 200. IP-nya 192.168.200.1 ya. 192 default gateway-nya 200.1. Kalau misalkan teman-teman sudah membuat yang namanya itu VLAN, kita butuh juga port trunking untuk membawa paket datanya. Jadi hampir saja kelupaan ya. Jadi di FA01 ini belum kita fungsikan sebagai port trunking, dia jadi hanya berfungsi sebagai port biasa. Bagaimana caranya?
kita masuk ke interface. Kita coba exit dulu ya. Oke, interface FA 0/1 ya, switch port mode terang. Nah, oke, coba kita ping lagi. Jadi ini troubleshoot juga. Kalau misalkan VLAN-nya nggak mau connect, coba teman-teman sudah berikan akses terang belum ke port yang mengarah ke routernya atau ke switch lainnya. Nah, kita coba ping lagi ya. Coba ping lagi. Seharusnya udah bisa. Oke. Seharusnya sudah bisa ya. Dia masih loading ya teman-teman. Dia masih loading. Nah, coba kita lihat ya, seharusnya udah bisa. Nah, dia udah reply form. Artinya dia udah bisa. Nah, sekarang bagaimana coba kita ping ke PC 1 VLAN 100. Ping 192.168.100.2. Seharusnya pertama dia RTO, request timeout, habis itu dia reply form. Seharusnya begitu. Nah, sudah terbukti ya. Coba kita berkirim surat. Kita tes kirim surat. Successful. Nah, ini sekian saja ya tutorial dari saya. Maaf kalau penjelasannya beribet. Maaf juga kalau misalkan tadi ada yang kelewatan step by stepnya. Terima kasih sudah menonton. Berikan masukan di komentar. Dan semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman semuanya.